Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 2 April 2022 bersama saya Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita supaya jangan cepat mengadili sesama dengan hanya melihat bagian luarnya saja atau hanya mendengar sayup-sayup saja. Orang-orang melihat Yesus langsung berniat jahat terhadap dia. Bukankah banyak di antara kita juga demikian? Seringkali lebih cepat mengadili, berprasangka buruk, daripada melihat kebaikan dan jati diri sesama sebagai manusia yang baik, yang diciptakan secitra dengan Tuhan Allah kita. Kita di sini dikoreksi untuk melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan dalam hal apa? Kita diingatkan untuk melihat dan mengenal Yesus di dalam diri sesama. Layanilah sesama, terutama saudara yang paling kecil, adalah sama dengan melayani Yesus sendiri. Kita juga diingatkan untuk melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama kita. Maka marilah kita mengikuti Yesus untuk tidak mudah memperhatikan dosa-dosa orang lain, hanya memperhatikan dosa-dosa kita, tetapi kita diajak untuk terus mengembangkan iman kita, iman akan Yesus Kristus, karena iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih bahwa Engkau telah mengingatkan kepada kami yang seringkali mudah jatuh ke dalam dosa,
yang seringkali mudah untuk menilai dan menghakimi orang lain. Semoga dengan sabdamu yang kami dengarkan dan renungkan ini, kami semakin mampu untuk rendah hati, semakin hati-hati di dalam menilai dan melihat sesama kami. Semoga kami pun juga terbuka untuk terus mengembangkan pikiran-pikiran positif terhadap sesama kami. Tidak mudah jatuh pada pikiran yang negatif. Sehingga selain kami berusaha untuk melakukan pertobatan-pertobatan dalam diri kami juga membantu sesama kami untuk mengembangkan hidup rohaninya. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.